Halo semuanya, di video kali ini Mama akan berbagi informasi bagaimana cara mengenali bayi yang mengalami alergi karena susu sapi ataupun susu ASI. Jadi kebanyakan alergi disebabkan karena faktor keturunan. Jadi baik salah satu dari orang tuanya punya alergi atau bahkan kedua orang tuanya memiliki alergi, pasti anaknya akan memiliki bakat alergi juga. Loh, Bunda, anakku kan minum susu ASI, masa masih alergi sih? Iya Bunda, masih bisa terjadi. Karena kadang ibu menyusui itu mempunyai prinsip seperti ini. Makan aja yang banyak, toh nutrisinya untuk si kecil juga kan. Padahal terkadang makanan yang mereka konsumsi itu bisa memicu alergi pada si bayi. Biasanya untuk ibu menyusui yang anaknya memiliki bakat alergi, dokter anak dan bidan akan menyarankan untuk si ibu agar berpuasa. Nah, berpuasa di sini bukan tidak makan atau tidak minum, jadi menghindari makanan-makanan yang berpotensi memicu alergi pada si bayi, terutama biasanya seafood. Jadi makanan yang disarankan untuk ibu menyusui adalah sayuran, tempe, dan tahu. Ini khusus untuk anak yang memiliki bakat alergi ya teman-teman. Nah, seperti apa sih Bunda ciri-ciri bayi yang alergi susu sapi ataupun susu ASI? Jadi ciri-ciri utama bayi alergi adalah mengalami kolik. Kolik di sini adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan bayi menangis terus-menerus tanpa ada sebab yang jelas. Biasanya ada juga bayi yang menangis terus-menerus, kemudian kakinya diangkat ke arah dada, jadi ditekuk gitu ya, dan tangannya mengepal. Tapi setiap bayi memiliki cara yang berbeda-beda untuk mengekspresikan rasa tidak nyaman yang diakibatkan oleh kolik. Tanda selanjutnya adalah bayi mengalami batuk-batuk, kemudian mengalami mual, muntah, atau Jawanya biasanya disebut dengan gumoh. Tapi sebenarnya gumoh dan muntah ini berbeda ya teman-teman. Nggak tahu sih, mungkin saya mendeskripsikannya berbeda. Jadi kalau menurut saya gumoh itu keluarnya asinya itu keluar susunya itu tidak banyak, sedikit. Tapi kalau muntah itu benar-benar banyak. Ciri-ciri selanjutnya adalah biasanya bayi menggaruk telinganya seperti ini. Kalau bayinya masih umur bulanan, mungkin dia akan seperti ini ya, digosok gitu ya telinganya. Tapi kalau bayinya udah umur setahun lebih itu dia akan lebih seperti ini. Jadi tangannya, jarinya dimasukkan. Jadi gini kayak digaruk gitu lah. Ini juga saya tahunya dari dokter anak. Waktu itu Feli memang punya bakat alergi karena papanya punya alergi, saya sendiri juga punya alergi. Jadi dia punya bakat alergi. Nah, dokternya tanya, apa si Feli ini sering gumoh? Iya, sering muntah, iya. Kemudian pernah garuk telinga. Lah, ini saya nggak tahu ya. Ternyata menggaruk telinga itu juga merupakan indikasi kalau si bayi itu punya alergi. Dan selanjutnya muncul ruam-ruam di badan, terutama biasanya di area ini wajah ya, terus badan, lalu diare, dan yang paling ekstrim kalau memang level alerginya itu ekstrim ya, itu biasanya sampai sesak nafas. Dan tanda yang terakhir adalah berat badan si bayi tidak naik-naik atau lambat gitu ya naiknya. Tapi tidak semua berat badan bayi yang susah naiknya itu terindikasi sebagai alergi. Bisa saja karena si bayi itu aktif ya. Jadi sedikit pengalaman aja ya Bunda. Felisa itu tidak bisa kena protein susu sapi sama sekali. Nah, padahal untuk bayi yang prematur itu tidak disarankan untuk mengonsumsi susu soya. Nah, akhirnya saya disarankan untuk minum susu yang hyperallergenic. Jadi di label susunya itu ada tulisan PHP plus gitu loh kalau nggak salah. Waktu itu Feli minumnya susu yang merek Nanpro punya Nestle. Terus dapat beberapa bulan
eh, pupnya itu kok berwarna hijau tua gitu. Terus saya konsultasikan, katanya oh nggak masalah, nggak apa-apa. Terus kemudian dapet Felisa mau hampir umur 8 bulan mungkin, atau 1 tahun ya, lupa aku. Itu Felisa mengalami konstipasi, jadi dia tuh susah banget BAB-nya. Setiap mau pup itu dia mengejan ya Pak, gimana ya, Jawanya tuh kayak ngeden gitu loh. Itu sampai mukanya tuh merah, dan anusnya itu selalu sobek gitu. Jadi dia tuh sampai punya bakal ambeien itu muncul gitu. Mama khawatir kan, aduh ini masih kecil masa udah ambeien. Akhirnya dikonsultasikan lagi, katanya nggak ada masalah sih. Udah dikasih obat pencahar juga, udah dikasih segala macem cara teknik, aduh itu sampai akhirnya kena oper yang khusus di pencernaan. Kalau di Malang itu di Lavalet. Setelah dapat resep, dapat obat, terus observasi beberapa bulan, sampai pada itu pernah setiap hari dia tuh harus minum obat pencahar untuk membantu dia biar bisa BAB. Setelah observasi diketahui bahwa Felisa tidak bisa kena protein susu sapi, mau itu PHP plus atau atasnya ya, Neoket itu di atasnya Nanpro kalau nggak salah. Itu nggak bisa, dia nggak boleh kena protein susu sapi. Akhirnya dia minum susu soya. Pas dia minum susu soya, pupnya itu langsung lancar, bobotnya itu naik drastis. Itu rasanya tuh kayak aduh, melegakan banget. Kekhawatiran yang selama berbulan-bulan, ya hampir setahun sih ya, itu terpecahkan, dan akhirnya Feli sampai sekarang minum susu soya. Oke, sampai sini dulu ya informasi yang bisa Mama kasih untuk hari ini. Nah, jangan lupa like dan subscribe jika dirasa video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.